Mengenal dunia serangga. Welcome to Uri Bercerita. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai hewan serangga. Teman-teman dengar nggak? Ada suara serangga apa? Iya betul, itu suara lebah. Yuk kita bantu lebah untuk mencari bunga. Bunga yang mana ya yang lebah suka? Lebah sangat penting untuk kehidupan manusia. Mereka membantu bunga, buah, dan sayur tumbuh dengan penyerbukan. Lebah pekerja bisa mengenali wajah manusia dan saling memberitahu lokasi bunga dengan tarian lebah. Kalau menyengat, lebah biasanya mati. Jadi mereka hanya menyengat kalau benar-benar terancam. Lebah membuat madu dari nektar bunga dan menyimpannya dalam sarang berbentuk heksagon. Halo semut-semut kecil. Teman-teman Uri, coba tebak. Kalau kamu seberat 20 kg, berapa berat benda yang bisa kamu angkat kalau kamu sekuat semut? Semut itu kecil, tapi super kuat. Dia bisa mengangkat benda 50 kali lebih berat dari badannya. Semut tidak punya telinga, mereka mendengar lewat getaran di kaki. Semut juga hidup berkelompok dalam koloni. Ada semut pekerja, semut penjaga, dan juga ratu semut yang bertelur. Semut-semut juga suka saling menyentuh antena untuk mengobrol satu sama lain. Teman-teman Uri, coba cari di mana lalat bersembunyi. Ayo, siapa yang bisa menemukan lalat? Lalat itu cuma hidup sekitar 1 bulan loh. Tapi selama itu mereka bisa bertelur hingga ratusan kali. Lalat punya mata majemuk yang besar. Jadi mereka bisa melihat ke segala arah. Mereka juga sangat cepat. Bisa menggerakkan sayapnya hingga 200 kali per detik. Cepet banget. Sebelum makan, lalat mengeluarkan cairan dari mulutnya untuk mencairkan makanan, supaya lalat bisa menyedotnya. Ih, aneh tapi unik ya. Kalau makanan kalian sudah dihinggapi lalat, jangan dimakan ya. Siapa yang berani sama kecoa? Siap balapan dengan kecoa? Kecoa bisa lari super cepat. Mau coba kejar dia? Kecoa itu terkenal sebagai serangga yang tahan banting. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa kepala karena mereka bernafas lewat lubang kecil di tubuhnya, bukan lewat mulut. Kecoa juga bisa menahan nafas sampai 40 menit dan lari secepat kilat saat merasa bahaya. Mereka menyukai tempat yang gelap dan lembab, seperti di bawah lemari atau di saluran air. Teman-teman Uri, coba tebak mana nyamuk betina yang suka menggigit? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia, karena ia membutuhkan darah untuk membuat telur. Nyamuk menyukai warna yang gelap dan bau keringat. Makanya kita sering digigit kalau habis main. Mereka bisa mencium bau tubuh kita dari jarak jauh. Dan tahu nggak teman-teman Uri? Nyamuk bisa mengepakkan sayap sampai 600 kali per detik. Itu sebabnya mereka berbunyi di telinga kita. Teman-teman Uri, kamu bisa berjalan mundur nggak? Capung bisa loh terbang mundur. Kamu mau ikut? Capung adalah salah satu penerbang paling hebat di dunia serangga. Mereka bisa terbang maju,
mundur, ke atas, ke bawah, bahkan diam di udara. Matanya besar sekali dan bisa melihat hampir 360 derajat. Capung hidup di dekat air dan suka makan nyamuk-nyamuk kecil dan serangga lainnya. Mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Teman-teman tahu nggak kupu-kupu suka warna apa? Pilih yuk bunga yang paling disukai kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga yang mempunyai sayap yang penuh dengan warna yang indah. Tapi tahu nggak teman-teman, warnanya bukan dari tinta, tapi dari sisi kecil yang menyusun sayapnya seperti ubin mikroskopis. Kupu-kupu suka bunga karena mereka meminum nektar dengan lidah panjang seperti sedotan. Seperti teman-teman sedang minum ya. Dan yang seru, mereka merasakan rasa manis lewat kaki mereka. Waktu masih kecil, kupu-kupu adalah ulat yang makan banyak. Lalu berubah jadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Teman-teman, coba dengar suara ini. Teman-teman tahu suara siapa? Ya, suara belalang. Teman-teman bisa tirukan? Belalang adalah pelompat yang ulung. Mereka bisa melompat sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Bayangkan kalau kamu bisa melompat sejauh 20 kali tinggi badanmu. Kamu bisa langsung sampai ke atap rumah. Belalang juga bisa bernyanyi dengan menggesekkan sayap atau kakinya. Suara itu digunakan untuk menarik pasangan atau memberi peringatan. Tawon bikin sarang dari apa ya? Teman-teman tahu nggak? Tawon itu mirip lebah ya? Tapi biasanya tawon itu lebih agresif loh teman-teman. Mereka bisa menyengat berkali-kali karena alat sengatnya tidak patah. Tawon membangun sarang dari serat kayu yang dikunyah sampai menjadi seperti kertas. Mereka suka makan serangga lain dan makanan manis. Beberapa tawon sangat membantu petani karena memakan hama tanaman. Teman-teman Uri tahu nggak ini apa? Betul sekali, ini adalah jaring laba-laba. Bantu laba-laba bikin jaring yang kuat yuk. Laba-laba punya 8 kaki, bukan 6 seperti serangga. Jadi sebenarnya mereka bukan serangga, tapi banyak orang mengira mereka adalah serangga karena bentuknya yang mirip. Jaring laba-laba sangat kuat, bahkan 5 kali lebih kuat dari baja seukuran yang sama. Mereka membuat jaring untuk menangkap mangsa, seperti lalat dan nyamuk. Beberapa laba-laba juga bisa melompat dan berburu tanpa jaring. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton channel Uri Bercerita. Sampai jumpa di video kami yang lain ya. Assalamualaikum.